SCP Foundation adalah organisasi rahasia yang punya satu tujuan, yaitu mengamankan, menampung, dan melindungi dunia dari makhluk dan objek aneh. Pangkalan rahasia organisasi ini tersembunyi di seluruh dunia, dan di sana berisi objek-objek mengerikan, berbahaya, tak berbahaya, ajaib, dan gila. Sekarang, kamu akan melihat beberapa yang paling aneh. Objek SCP-410. Ini adalah koloni 14 kumbang yang mirip kumbang scarab dengan beragam warna dari biru muda hingga zamrud gelap. Sepintas, kumbang ini seperti serangga biasa. Namun, kamu akan langsung sadar bahwa serangga ini tak memakan daun, larva, dan makanan lainnya. Hewan ini memakan kesalahan dalam tulisan. Coba aja letakkan kertas dengan teks yang berisi salah ejaan atau tata bahasa serta kesalahan sintaksis di dalam terarium berisi objek SCP-410. Serangga tersebut langsung berlari ke kata yang salah eja atau salah tanda baca, lalu memakannya. 20 menit kemudian, kumbang itu mengeluarkan huruf atau kata yang sudah diperbaiki dari tubuhnya. Yep, hewan ini udah ngedit teksnya tadi. Satu anggota SCP-410 bisa memakan sekitar 25.000 kesalahan per hari. Kumbang ini bisa hidup tanpa teks yang salah selama sekitar 2 hari. Kemudian, dia masuk ke keadaan hibernasi. Untuk menghidupkannya kembali, kamu perlu menaruh teks yang berisi setidaknya 50 kesalahan di dekatnya. Objek SCP-2157 adalah sebidang tanah misterius seluas 20 meter persegi yang ditemukan di hutan Jepang. Orang-orang berdiri dalam berbagai pose di area ini, 20 pria dan 21 wanita. Mereka semua punya berat dan tinggi berbeda, kaki mereka di tanah, dan wajah mereka menghadap ke barat. Manusia bereaksi terhadap rangsangan eksternal, bisa berkedip, tersentak, dan ketakutan. Namun, orang-orang tadi tetap berdiri di sana, bergeming seperti pohon. Mereka mulai berteriak kalau ada yang mencoba mengangkat mereka dari tanah. Tapi analisis tanah menunjukkan bahwa objek SCP-2157 tak punya hubungan fisik dengan tanah. Kaki mereka sama sekali tak terhubung ke tanah. Pemindaian tubuh telah menunjukkan adanya tanah di perut mereka. Tak lama setelah karyawan SCP Foundation memasuki wilayah mereka, orang-orang ini menoleh ke arahnya dan menatapnya. Begitu orang luar itu pergi, orang-orang tadi mulai melihat ke barat lagi. Pemantauan objek ini masih terus berlanjut. Objek SCP-621 ini adalah tulip yang menghipnotis. Bentuknya seperti tulip biasa, tapi berpendar. Bunga ini mendapatkan energi dan nutrisi lain dari air dan bersinar ungu, biru, atau hijau. Cahaya ini punya efek menghipnotis bagi manusia dan semua makhluk hidup di sekitarnya. Lebah misalnya, cuma akan menyerbuki bunga-bunga ini, mengabaikan semua tanaman lain, lantas mempercepat reproduksi tulip ini. Herbivore dan musuh alami lainnya menghindari SCP-621. Semua itu menjadikan tulip ini spesies yang menyebar dengan cepat. Saat tumbuh, SCP-621 mengambil semua nutrisi dari tanaman lain yang tumbuh di dekatnya. Tanaman ini menguras tanah dan mengonsumsi banyak air. Di bawah pengaruh SCP-621, seseorang cenderung merawat dan melakukan apa saja untuk membuatnya hidup selama mungkin. Misalnya, pemilik ladang besar cuma merawat tulip ini dan mengabaikan sisa lahan pertaniannya di bawah pengaruh pendarnya. Dengan begitu, tulip ini menyebar hingga menguasai seluruh wilayah, dan orang-orang akan merawat bunga ini dengan penuh cinta karena efek hipnotisnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyimpan tulip ini di rumah kaca yang terisolasi. Karyawan Yayasan SCP menyiraminya setiap hari dan mencegah bunga ini keluar dari area itu. Objek SCP-2559-J. Saat melakukan penelitian di salah satu laboratorium, seorang ilmuwan secara tak sengaja membuka portal ke dimensi lain. Anak kucing kecil keluar dari portal ini dan gak habis-habis. Ada dunia anak kucing yang sangat besar dan tak terbatas di sisi lain. Dan itu cuma kucing kecil biasa saat dipegang. Portal itu terletak jauh di bawah tanah. Belum diketahui cara menutupnya.
Saat seseorang mendekati ambang pintu, mereka langsung terpengaruh oleh anak kucing yang imut. Sekarang, kucing-kucing itu masuk ke dalam realitas kita dengan kecepatan 3 anak kucing per detik. SCP-999 adalah slime jingga transparan besar yang bisa bergerak. Bentuknya mirip agar-agar dan kekentalannya mirip selai kacang. Bentuk dan ukuran makhluk ini terus berubah. Permukaan objek ini ditutupi selaput tipis dan fleksibel yang mencegah masanya menyebar. Ini adalah makhluk ramah yang suka bermain dengan manusia. So cute. Dia melompat ke kepala orang, memeluknya, dan membuat suara berdegu. SCP-999 mengeluarkan bau yang harum dan terus berubah. Mulai dari aroma daging asap, spray yang baru dicuci, atau mawar segar. Menyentuh SCP-999 menyebabkan euforia yang meningkat seiring dengan durasi kontak. Setelah itu, seseorang akan merasakan kebahagiaan untuk waktu yang lama. Objek ini suka menyelimuti orang dan menggelitiknya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Objek SCP-831 adalah koloni serangga tak dikenal yang bentuk dan sifatnya mirip rayap. Serangga ini memakan selulosa dan air dengan sukrosa. Satu ekornya hidup dari 25 hingga 40 hari. Koloni ini harus tetap berada di ruangan terang yang kosong di bawah pengawasan konstan. Dinding dan lantai ruangan ini harus terbuat dari baja berkekuatan tinggi. Para karyawan harus menyiram air bernutrisi ke lantai agar rayap ini tetap hidup. Kamu hanya bisa memasuki ruangan ini dengan pakaian pelindung. Saat mendapatkan akses ke objek apapun, hewan ini mulai menggunakannya untuk membuat alat yang paling primitif. Misalnya, kalau kamu menaruh pensil di sana, rayap itu akan mengekstraksi grafitnya dan menggunakan kayunya untuk membuat serpihan kayu atau semacamnya. Kalau kamu terus memberinya makan, koloni itu akan tumbuh dan berkembang biak. Serangga ini akan menggunakan alat primitif untuk menciptakan teknologi modern. Rayap ini mengetahui sifat semua zat dan paham cara memanfaatkannya untuk membuat penemuan. Dengan bantuan pengetahuan hukum fisika dan kimia, serta menggunakan kayu dan grafit dari pensil, dalam beberapa hari, rayap ini bisa membuat mesin uap primitif. Makin lama tinggal di suatu tempat, dan makin banyak hewan ini bereproduksi, makin sempurna pula penemuannya. Koloni jutaan rayap bisa membuat mesin berteknologi tinggi atau pemancar radio yang tak bisa dipahami manusia. Batasan penemuannya belum diketahui, tapi karya-karyanya melampaui semua teknologi manusia. Inilah sebabnya karyawan SCP Foundation menyimpan SCP-831 di ruangan tertutup dan kosong. Objek SCP-1689 ini adalah sekarung besar kentang. Dalam kondisi stabil, beratnya sekitar 50 kg. Ada sekitar 200 kentang di dalamnya. Ruang di dalam karung ini jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Ukuran area ini tak diketahui, tapi pastinya dipenuhi kentang. Kita tak bisa menentukan di mana ujung karung itu. Oh my god. Karyawan SCP Foundation pernah melakukan ekspedisi di dalam karung ini. Para ilmuwan menciptakan pasta khusus yang bisa memecah pati dan mengubah kentang menjadi lumpur kentang cair. Dengan begini, para karyawan bisa membuat terowongan untuk diri mereka sendiri dengan menyemprotkan bahan tersebut dan menyapu kotoran kentang dengan skop. Saat itulah mereka mengetahui bahwa ruangan tersebut punya lantai beton, dinding beton, dan langit-langit. Mereka berjalan di dalam semacam bangunan yang dipenuhi kentang. Tim itu membuat lubang di dinding dan meninggalkan bangunan itu. Tanah di sana ditutupi rumput kering. Hanya ada kentang di mana-mana. Apa yang ada di atas masih belum diketahui karena seluruh ruangan ini penuh dengan kentang. Mereka juga menemukan sepeda berkarat di sana. Ekspedisi itu gagal. SCP-1689 mengarah ke dunia yang mirip dengan dunia kita. Tapi ada sesuatu yang terjadi di sana, dan kentang mulai memenuhi dunia itu. Objek SCP-623 ini adalah ruangan kecil yang dibangun pada tahun 60-an oleh seorang profesor biokimia. Cuma ada barang-barang ini di sana. Satu sofa biru, satu sofa merah, satu sofa hijau, satu kursi plastik putih.
satu meja bundar dengan warna yang sama dengan sofa. 7 kursi mengelilingi meja bundar itu dan 7 perlengkapan pencahayaan warna-warni. Semua perabotan ini dipaku ke lantai. Ada pola aneh di dindingnya dan sangat cocok dengan gaya serta lokasi furnitur. Akustik dan tampilan ruangan ini serta penataan semua objeknya punya efek menyenangkan pada manusia. Di dalam ruangan itu, kita merasakan damai dan bahagia. Orang-orang merasa santai dan menjadi baik serta tak berbahaya. Karena rasa damai dan tentram ini, orang-orang tak bisa mengeluarkan furnitur itu dari ruangan. Mereka hanya ingin menari, tertawa, memeluk meja, berbaring di lantai, dan menangis bahagia. Namun begitu meninggalkan ruangan itu, mereka langsung menjadi marah, agresif, dan sedih. Dunia nyata di luar ruangan ini seperti tempat yang berbahaya dan gelap. Kalau kamu tetap berada di dalam objek ini selama lebih dari beberapa menit, lalu keluar, kamu bisa gila.